those attacking third movements, how to attack zone 1, 2, 3 in the box, the timing of that, because we got into very good areas. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to... Wah, fans Timnas auto bangga. Usai sukses modifikasi warisan STY, John Hartman janjikan upgrade besar-besaran skuad Garuda demi sabet trofi Piala AFF 2026 dan cetak sejarah baru menuju Piala Dunia 2030. Inilah pernyataan jujurnya John Hartman yang diakui oleh para pengamat bola di Eropa yang bikin bangga dan percaya dengan proyek besar ini. Tonton terus videonya sekarang juga, sebelum kamu ketinggalan fakta yang satu ini. Guncangan dahsyat di langit sepak bola ASEAN saat Vietnam dan Thailand susul Garuda ke Piala Asia 2027, tapi Malaysia justru hancur lebur dihajar sanksi FIFA dan kekalahan memalukan. Benarkah demikian? Gegerkan jagat maya lewat performa berkelas Calvin Verdon di lini tengah yang bikin John Hartman takjub dan optimis menatap masa depan cerah skuad Garuda. Simak hingga selesai. Semakin berkelas dan profesional melihat statistik mengerikan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang bikin Bulgaria ketar-ketir hingga JITZES langsung terbang tancap gas bela klub top Eropa akhir pekan ini. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Guncangan dahsyat di langit sepak bola ASEAN saat Vietnam dan Thailand susul Garuda ke Piala Asia 2027. Tapi Malaysia justru hancur lebur dihajar sanksi FIFA dan kekalahan memalukan. Benarkah demikian? Gimana rasanya ada di puncak dunia? Fans Garuda, silahkan tarik nafas dalam-dalam dan nikmati pemandangan ini. Saat negara-negara ASEAN lain masih harus berdarah-darah di kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Indonesia kita sudah duduk manis, santai sambil memantau siapa saja yang bakal jadi korban taktik berkelas Eropa milik John Hartman nanti. Ngomongin soal kualifikasi, ada kabar lucu nih dari tetangga sebelah. Vietnam baru aja memastikan diri menyusul Indonesia ke putaran final setelah menghajar Malaysia 3-1. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala bukan cuma skornya sob. Nasib Malaysia ini benar-benar lagi di titik nadir. Bayangin, udah kalah di lapangan, kena hukum FIFA pula gara-gara pakai 7 pemain naturalisasi ilegal. Ibarat udah jatuh, tertimpa tangga, tangganya karatan lagi. Di Stadion Vien Truong kemarin, Vietnam sukses bikin Harimau Malaya makin menderita. Gol Do Duiman dan brace dari Nguyen Xuan Son bener-bener bikin Malaysia makin menderita. Fans Vietnam bahkan sampai bentangin banner sindiran buat aksi ilegal mereka. Duh, apa nggak malu ya? Selain Vietnam, Thailand juga akhirnya menyusul kita setelah menang dramatis lawan Turkmenistan. Jadi peta kekuatan ASEAN di Piala Asia nanti sudah kelihatan. Ada Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Tajikistan. Sementara Filipina, mereka harus gigit jari karena kalah selisih gol. Tapi jujur aja, mau siapapun yang lolos, sorotan utama tetap bakal tertuju ke satu tim, Sang Garuda. Kenapa? Karena di bawah tangan dingin John Hartman, Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kita bukan lagi tim yang cuma jago kandang. Dengan DNA taktik Eropa yang dibawa Hartman, gaya main kita sekarang makin solid, disiplin, dan mematikan. Ingat gimana Bulgaria kemarin dibuat frustasi? Itu baru pemanasan, John. Siap-siap aja buat tim manapun yang bakal satu grup sama Indonesia di Piala Asia 2027 nanti. Mau kalian parkir bus satu terminal pun, taktik berkelas Coach Hartman bakal punya kunci buat ngebongkar pertahanan lawan. Era keemasan sudah di depan mata, dan fans Garuda harus bangga punya skuad semewah ini. Jadi menurut kalian, siapa lawan yang paling cocok buat dihajar taktik John Hartman di putaran final nanti? Tulis di kolom komentar, kita bahas sambil ngopi.
Semakin berkelas dan profesional ya. Melihat statistik mengerikan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang bikin Bulgaria ketar-ketir hingga Jai Idzes CS langsung terbang tancap gas bela klub top Eropa akhir pekan ini. Gila sih, salut banget sama dedikasi pemain timnas kita. Baru aja keringatnya kering kelar berjuang di FIFA Series 2026 Jakarta, mereka langsung terbang lagi buat bela klub masing-masing. Nggak ada kata istirahat bro, mentalitas profesionalitasnya udah level beda sekarang. Ingat kan gimana serunya di SUGBK kemarin? Pasukan John Hartman sukses ngelumat Saint Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas. Meskipun di final, kita harus puas jadi runner-up setelah kalah tipis 1-0 dari Bulgaria, tapi jujur aja, mainnya Garuda udah jauh lebih dominan. Statistik gak bohong, kita yang pegang kendali permainan. Ini bukti kalau tangan dingin John Hartman mulai bekerja. Nah, yang bikin kita bangga, akhir pekan ini mereka langsung tancap gas lagi. Di Liga Italia, ada Bang Jayadi alias Jai Idzes di Sassuolo dan Emil Audero di Cremonese. Bergeser ke Bundesliga, Kevin Dix siap tempur bareng Gladbach dan Calvin Verdong bakal jadi tembok kokoh di Prancis bareng Lille. Gak ketinggalan nih geng Belanda kita, Martin Paes, Justin Hubner sama Nathan Chueaon juga langsung balik ke klubnya buat main di kasta tertinggi Eredivisie. Mental baja banget kan? Baru beresin tugas negara, langsung jadi andalan di klub top Eropa. Di dalam negeri juga nggak kalah panas. Bintang-bintang BRI Super League kayak Rizky Ridho, Mauro Zylstra, sampai Beckham Putra udah siap merumput lagi hari Minggu besok. John Hartman bahkan terang-terangan bilang kalau dia udah nemu fondasi Dream Team buat Piala Dunia 2030 nanti. 3 nama lokal, Doni Tripamungkas, Rizky Ridho, sama Beckham Putra disebut-sebut bakal jadi tulang punggung timnas. Potensinya gila, kata Coach Hartman, mereka punya insting pembunuh yang dibutuhin Garuda. Emang sih ada catatan buat Ramadan Sananta yang lagi dapat sorotan karena belum pecah telur. Tapi santai, PSSI lewat Pak Sumarji tetap dukung penuh dan yakin Sananta bakal makin tajam. Apalagi kalau nanti lini tengah kita makin ngeri dengan kembalinya si Profesor Tom Haye sama Ricky Kambuaya yang absen kemarin. Kebayang nggak tuh gimana mewahnya skuad kita? Pokoknya masa depan timnas kita lagi cerah-cerahnya. Coach baru, visi baru, dan pemain yang punya determinasi tinggi. Menurut kalian nih, siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya di akhir pekan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terus dukung Garuda, karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Garuda menyala. Wah, fans timnas auto bangga. Usai sukses modifikasi warisan STY, John Hartman janjikan upgrade besar-besaran skuad Garuda demi sabat trofi Piala AFF 2026 dan cetak sejarah baru menuju Piala Dunia 2030. Inilah pernyataan jujurnya John Hartman yang diakui oleh para pengamat bola di Eropa yang bikin bangga dan percaya dengan proyek besar ini. Tonton terus videonya sekarang juga sebelum kamu ketinggalan fakta yang satu ini. Sobat Garuda, siap-siap buat bangga. Era baru timnas Indonesia di bawah John Hartman bukan cuma sekadar janji manis. Ini bukan lagi soal melanjutkan warisan Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert, tapi soal revolusi total yang bikin wajah timnas kita berubah drastis. Penasaran gimana tangan dingin ex-pelatih Kanada ini bekerja? Mari kita dengarkan ini. Di FIFA Series 2026 kemarin, Hartman pamer kecerdasan taktik yang luar biasa. Dia nggak buang pondasi 3 bek kokoh peninggalan STY, tapi dia modifikasi jadi sistem yang jauh lebih dinamis. Kuncinya 1, kerja keras simultan. Lihat gimana gelandang kita sekarang dipaksa main gila-gilaan sebelum lawan masuk ke area belakang. Bahkan, Kelvin Verdong yang kita kenal sebagai bek kiri sekarang rajin belusukan ke tengah buat ngatur ritme. Gak ada lagi istilah playmaker tunggal yang bikin permainan kebaca. Meskipun pemain kreatif kayak Ezra Walian harus rela antre, hasilnya
Indonesia jadi tim paling adaptif yang siap bungkam raksasa Asia. Nah, ngomongin soal daya gedor, mata dunia lagi tertuju sama satu nama, Ole Roumanie. Jujur ya, kita wajib kasih 2 jempol buat striker Oxford United ini. Bayangin, sempat cedera panjang dan jarang dapat menit main di Inggris, tapi pas pakai jersey Garuda lawan Bulgaria, Ole bener-bener on fire guys. Pergerakannya efektif, sering turun jemput bola ala filosofi Clifford, dan nyaris aja bikin gol kalau bola gak kena tiang. Bung Ropan bahkan sampai bilang kalau Ole sekarang levelnya ada di atas rata-rata striker kita. Dia adalah tumpuan, tapi sekaligus pengingat buat PSSI. John Herdman sadar betul kita gak boleh cuma bergantung sama satu orang. Makanya dia udah janji bakal blusukan lagi ke Eropa dan pantau ketat BRI Super League buat cari tandem sepadan buat Ole. Misi besarnya jelas, skuad Garuda harus punya materi pemain paling top demi tiket Piala Dunia 2030. Ujian terdekat ada di Piala AFF 2026 pertengahan tahun nanti. Herdman cuma butuh satu hal, waktu buat matengin umpan silang dan timing serangan di sepertiga akhir lapangan agar jadi kebiasaan otomatis para pemain. Meskipun kita harus puas jadi runner-up di FIFA Series setelah kalah tipis dari Bulgaria, optimisme itu nyata sobat. Jai Aides, Rizky Ridho, sampai Beckham Putra udah tunjukin mentalitas baja. Dengan adaptivitas yang tinggi dan komitmen pemain yang gak pernah ngeluh meski latihan tambahan di hotel, gue yakin trofi perdana Piala AFF tinggal nunggu waktu buat mendarat di tanah air. Gimana? Makin optimis gak lihat progres timnas kita? Coba kasih satu kata buat taktik John Herdman di kolom komentar. The clock struck 12, a journey's begun. Here's to the Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. You. We will give you everything, always. Your passion is our passion. Your mission is our mission. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream. And we never give up. Wah, semakin berkelas dan tak terbantahkan. Takdir belum berpihak, namun permainan kelas dunia John Herdman sukses ubah mentalitas Garuda jadi predator yang bikin tim Eropa dengan ranking 88 dunia mati kutu. Inilah pernyataan jujur John Herdman dan rahasia besar timnas Indonesia yang semakin berkelas di level dunia. Tonton terus videonya sebelum semua terlambat. Gagarkan jagat maya. Saat sindiran Malaysia justru jadi bumerang yang mempermalukan diri sendiri, pelatih Bulgaria malah sebut Indonesia bukan level ASEAN lagi. Mereka jauh di atas kita. Benarkah demikian? Fans timnas auto bangga. Meski gagal angkat trofi FIFA Series 2026, timnas Indonesia justru tunjukkan progres paling mengerikan melalui skema taktik modern yang sangat mematikan demi sambut Piala Dunia 2030. Inilah reaksi jujurnya PSSI yang bikin media asing heboh tak terkendalikan. Dengarkan baik-baik. Gemparkan Eropa. Kegagalan Piala Dunia jadi bensin gairah Jai Izes. Duet maut Doni Tri dan Beckham Putra kini siap hancurkan dominasi Asia Tenggara. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Gegarkan jagat maya. Saat sindiran Malaysia justru jadi bumerang yang mempermalukan diri sendiri. Pelatih Bulgaria malah sebut Indonesia bukan level ASEAN lagi. Mereka jauh di atas kita. Benarkah demikian? 1-0 untuk tim tamu, tapi 1000 pujian untuk sang Garuda. Stadion utama Gelora Bung Karno baru saja menjadi saksi bisu bagaimana kelas Eropa dibuat kocar-kacir oleh pasukan John Herdman. Tapi anehnya, di saat dunia memuji Indonesia, ada tetangga sebelah yang lagi dihukum malah asyik berkomentar. Ada apa dengan Malaysia? Simak sampai habis.
Final FIFA Series 2026 semalam memang berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Bulgaria lewat titik putih. Tapi statistik tidak bisa bohong. Ole Romeni dan kawan-kawan mengurung Bulgaria habis-habisan, sampai-sampai pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov geleng-geleng kepala. Dimitrov menegaskan, lupakan omong kosong media Eropa. Level timnas Indonesia saat ini sudah setara tim-tim elit benua biru. Bayangkan, tim peringkat atas Eropa saja harus bermain parkir bus dan mengandalkan keberuntungan untuk menang melawan Garuda. Di bawah asuhan John Herdman, Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Kita dominan, kita berani, dan kita hanya kurang beruntung karena tiang gawang jadi penyelamat Bulgaria malam itu. Tapi di tengah prestasi yang meroket ini, akun X asal Malaysia OneFootball M mencoba memancing di air keruh. Mereka menyebut Indonesia sebagai Arsenal versi ASEAN. Katanya kita spesialis runner-up. Menarik ya? Mari kita beri mereka sedikit kenyataan pahit. Lucu rasanya melihat tetangga yang sedang liburan paksa akibat hukuman AFC karena skandal naturalisasi ilegal, mencoba memberi label pada Indonesia. Netizen kita pun tak tinggal diam. Dari dokumen palsu hingga status mereka yang kini dicap unrelevant karena gagal lolos ke Piala Asia 2027, serangan balik netizen Indonesia benar-benar tepat sasaran. Saat Malaysia sibuk mengurus sanksi dan dokumen, Indonesia justru sedang bersiap menjajal kekuatan peserta Piala Dunia, Cape Verde, di FIFA Matchday Juni mendatang. Jadi, siapa yang sebenarnya tertinggal? Yang sibuk berkomentar di media sosial atau yang sedang sibuk bersiap melawan dunia? Kekalahan dari Bulgaria hanyalah pemanasan. Setelah ini, agenda Garuda sangat padat dan berkelas. Mulai dari Piala AFF 2026 di bulan Juli, berlanjut ke FIFA ASEAN Cup, hingga puncaknya, panggung megah Piala Asia 2027 di awal Januari nanti. Bersama John Herdman, pondasi kita sudah sangat kuat. Kita tidak hanya bermain bola, kita menunjukkan identitas baru Indonesia di mata internasional. Bangga? Jelas, karena Garuda tidak lagi terbang rendah di level Asia Tenggara. Kita sedang mengepakkan sayap menuju level dunia. Jadi, untuk tetangga sebelah, teruslah memantau dari layar kaca selagi kalian menjalani hukuman. Sementara itu, untuk supporter Garuda, tetap rapatkan barisan. Kita kalah secara skor, tapi kita menang secara kelas. Bagaimana pendapat kalian tentang permainan atraktif semalam? Tulis di kolom komentar. Fans Timnas Otto bangga. Meski gagal angkat trofi FIFA Series 2026, Timnas Indonesia justru tunjukkan progres paling mengerikan melalui skema taktik modern yang sangat mematikan demi sambut Piala Dunia 2030. Inilah reaksi jujurnya PSSI yang bikin media asing heboh tak terkendalikan. Dengarkan baik-baik. Gila sih, kalau kalian nonton laga semalam di SUGBK, pasti ngerasa kalau timnas kita bukan lagi tim yang cuma jago kandang. Meskipun trofi FIFA Series 2026 kali ini dibawa pulang Bulgaria, tapi jujur aja, permainan Garuda semalam mewah banget. Kita kalah skor, tapi kita menang kelas. Penasaran gimana John Herdman nyulap taktik timnas sampai bikin tim peringkat 87 dunia main bertahan total? Simak sampai habis. Oke, kita bedah faktanya. Skor akhir memang 0-1 buat Bulgaria lewat penalti Marin Petkov di menit 38. Tapi lihat statistiknya, Kevin Dix, Jai Itzes, sama Rizky Ridho di belakang bener-bener bikin tembok yang susah ditembus. Sayang banget, 2 peluang emas dari Ole Romeni sama Rizky Ridho cuma kena mistar. Kurang hoki dikit lagi, ceritanya pasti beda. Yang bikin salut, Pak Ketum Erick Thohir sampai geleng-geleng kepala saking bangganya. Beliau bilang permainan kita berkelas. Dan jangan lupa, ada sosok mastermind di balik ini semua, John Herdman. Pelatih asal Inggris ini baru aja pegang tim, tapi transformasinya ngeri. Dia bayat sampai pakai arena basket GBK buat latihan taktik tambahan. Hasilnya, pemain kita nggak cuma lari, tapi main pakai otak. Herdman sendiri bilang dia bangga banget karena nggak ada satupun pemain yang ngeluh
meski dikasih porsi latihan ekstra keras. Kabar baiknya lagi nih buat kalian para fans Garuda. Peringkat FIFA kita resmi merangkak naik ke posisi 121 dunia. Progres yang nyata kan? Sumarji dari BTN juga negesin kalau chemistry tim ini lagi dibangun step by step menuju mimpi besar kita, Piala Dunia 2030. Hurtman emang jujur bilang kalau tim ini belum ideal dan masih nyari striker pembunuh di depan gawang. Tapi, pondasi yang dia bangun bareng pemain muda kayak Iver Jenner, Justin Hubner, sampai Elkan Bagot benar-benar menjanjikan masa depan cerah. Jadi, buat kalian yang masih sedih karena kita runner up, mending hapus air matanya. Kita lagi saksiin awal dari era baru. Timnas yang berani pegang bola, berani tekan Eropa, dan punya mental pemenang. Coach John Hurtman udah janji, Juni nanti Garuda bakal makin tajam. Gimana menurut kalian? Udah siap lihat Garuda terbang lebih tinggi lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wah, semakin berkelas dan tak terbantahkan. Takdir belum berpihak, namun permainan kelas dunia John Hurtman sukses ubah mentalitas Garuda jadi predator yang bikin tim Eropa dengan ranking 88 dunia mati kutu. Inilah pernyataan jujur John Hurtman dan rahasia besar timnas Indonesia yang semakin berkelas di level dunia. Tonton terus videonya sebelum semua Bulgaria sampai nggak berani keluar menyerang karena ngeri sama determinasi anak asuh John Hurtman. Baru 2 kali tanding di FIFA Series 2026, John Hurtman sudah kasih kita sihir baru. Setelah kemarin ngacak-ngacak Saint Kitts and Nevis 4-0 lawan Bulgaria semalam, Hurtman pamer taktik yang lebih berkelas. Mainnya rapi, kompak, dan transisinya gila banget. Lini belakang yang dikomandoi Jay Itzes bener-bener hidup. Lini tengah kita cair banget. Nggak ada lagi tuh istilah bola dibuang-buang. Kita pegang kendali permainan dari awal sampai akhir. Bahkan media asing sekelas Top Sport dari Bulgaria sendiri sampai geleng-geleng. Mereka mengakui kalau Indonesia main jauh lebih dominan dan menghibur. Satu-satunya yang kurang semalam dan soal gol Bulgaria itu soft penalty banget. Kontak Kevin Dix ke pemain lawan itu minim sekali. Tapi ya, VAR berkata lain. Kiper kelas dunia kita, Emil Audero, sebenarnya tampil brilian dengan penyelamatan 1 lawan 1 yang bikin penyerang Bulgaria frustasi. Bulgaria menang? Iya, tapi menang hoki karena kita kurang beruntung aja. Ada yang sadar nggak? Level kita sekarang sudah naik kelas. Zaman Patrick Kluivert dulu, kita mungkin sering bikin ngantuk. Tapi di tangan Hurtman, spirit pemain itu all out. Kita melihat Bulgaria, negara dengan tradisi bola Eropa, sampai harus melakukan middle block dan bertahan total demi amankan skor 1-0. Ini bukti kalau nama besar Bulgaria menciut di hadapan taktik John Hurtman. Mereka yang rank 88 FIFA, tapi mainnya kayak tim yang lagi dikurung sama rank 121. Berkelas nggak tuh? Meski cuma jadi runner-up di FIFA Series ini, rasa bangganya beda. Karakter merah putih sekarang makin galak, identitas menyerangnya kuat, dan yang paling penting, pemain kita nggak minder lawan tim Eropa. Sekarang PR buat Coach Hurtman tinggal memoles ketajaman di lini depan. Karena jujur ya, kalau kita punya striker yang lebih klinis, Bulgaria mah lewat. Fokus selanjutnya, Piala AFF di Juli nanti. Dengan mentalitas kayak gini, siapa yang berani lawan Garuda? Indonesia bukan kalah kualitas, kita cuma kalah waktu. Maju terus, Timnas Indonesia. We will fight for you. We will give you everything, always. Your passion is our passion. Your mission is our mission. We will qualify.